Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 11 Maret 2024, Pekan keempat Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Mika, bab 7, ayat 7 sampai dengan 9. Aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan daku, dan Allahku akan mendengarkan daku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku. Sampai Ia membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 9, ayat 1 sampai dengan 41. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, kita dihimbau untuk hiduplah dengan memiliki harapan. Kita tak bisa hidup tanpa harapan. Harapan yang disertai dengan bantuan rahmat Allah akan membuahkan hasil yang dikehendaki Allah, bukan apa yang dikehendaki manusia.
Dalam bacaan Injil, kita diterangkan hanya mereka yang taat dan mau mendengarkan suara Allah yang akan memperoleh keselamatan. Semakin kita paham akan iman kita, akan kuat pula tantangan yang menghadang. Kita telah membaca apa yang terjadi dalam perikop tersebut. Pengalaman tersebut hendak menuntun kita untuk dapat berlaku jujur, terbuka, dan taat akan apa yang Allah inginkan dalam hati kita. Itu semua menjadi nyata dalam kepercayaan kita akan kuasa-Nya. Terkadang kita harus menghadapi tantangan dan ketidakpercayaan. Tetapi iman yang kokoh dapat membawa terang ke dalam hidup kita untuk mengenal Kristus sebagai penyelamat kita. Sedikit keterangan mengenai orang Farisi. Orang Farisi adalah kelompok agama dan politik yang dipandang sebagai orang elit keagamaan, terpelajar, dan menghidupi hukum Taurat. Mereka berperan memimpin peribadatan pada zaman Yesus dan diharapkan mampu hidup seturut hukum. Marilah kita berdoa. Yesus yang berbelas kasih, terima kasih karena Engkau hari ini telah menjaga dan menyertaiku. Walau tak melihat tanda atau mukjizat darimu, tetapi aku percaya bahwa hidup ini sudah menjadi keajaiban bagiku. Lindungilah aku malam ini, supaya besok aku bangun dengan semangat baru. Tuhan, Engkau kupuji, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.